Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Guru Eka. Hari ini kita akan membahas mengenai reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ya. Pertama kita bahas mengenai pengantar mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Beberapa contoh proses yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi adalah proses perkaratan besi dan penyepuhan. Bahkan, pada proses metabolisme dalam tubuh kita juga merupakan contoh dari proses oksidasi dan reduksi. Jadi, di alam ini banyak sekali reaksi reduksi dan oksidasi ya. Contoh-contohnya banyak. Konsep oksidasi dan reduksi itu ditinjau dari 3 reaksi, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen, hidrogen, dan elektron. Untuk yang pertama, kita bahas reaksi redoks ditinjau dari pelepasan dan pengikatan oksigen. Kalau oksidasi yaitu reaksi penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Jadi mengikat oksigen itu disebut oksidasi. Sedang contohnya itu misalnya kan C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, ini adalah contoh reaksi oksidasi karena mengikat O ya. Selanjutnya, kalau reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Jadi melepaskan oksigen ya. Contohnya, ini Fe2O3 menjadi Fe ditambah 3O2. Jadi O2 ini dilepaskan ya. Jadi sehingga reaksi ini disebut reaksi reduksi. Selanjutnya, itu reaksi redoks ditinjau dari serah terima elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi dia melepaskan elektron ya. Contohnya Na ini menjadi Na+ dan 2 elektron. Jadi di sini dia melepaskan elektron. Elektronnya berada di sebelah tanda panah ya. Sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Contohnya Cl ditambah di sini Cl ditambah elektron menjadi Cl- ya. Jadi elektronnya ini berada di sebelah tanda panah ya, sebelum tanda panah. Jadi di sini dia mengikat elektron. Selanjutnya reaksi redoks ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Di sini kalau oksidasi dia reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan relatif suatu atom dalam unsur, molekul, atau ion yang ditentukan berdasarkan keelektronegatifan atom-atom. Jadi bagaimana cara menentukannya? Di sini ada tata aturan bilangan oksidasi. Di sini saya hanya contoh ya, yang lainnya itu masih banyak dalam tabel, dalam buku itu ada. Jadi di sini yang pertama, bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Misalnya H2, Cl2, Zn, Na, dan lain-lain. Kalau berdiri sendiri ini bilangan oksidasinya bernilai 0 ya. Sedangkan yang kedua ini bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatannya. Contohnya Cl-, Ca2+, Fe3+. Jadi ini kalau Cl- yang nilainya -1, Ca2+ yang nilainya 2+, begitu. Fe3+, 3+, ya begitu seperti muatannya ya. Jumlah semua bilangan oksidasi dalam senyawa netral adalah 0. Keempat, jumlah semua bilangan oksidasi dalam senyawa ion poliatomik adalah muatan ionnya. Jadi yang pertama itu kalau netral dia jumlah bilangan oksidasinya itu 0, sedangkan kalau yang bermuatan itu sama dengan jumlah muatannya juga ya.
bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa adalah min 2, kecuali dalam senyawa biner. Kalau dalam peroksida, contohnya H2O2 dan Na2O2, biloks O itu bernilai min 1. Kalau fluorida atau OF2, biloksnya itu plus 2. Sedangkan dalam senyawa superoksida, contohnya KO2 dan CSO2, biloksnya minus setengah. Yang keenam, bilangan oksidasi logam golongan 1A atau alkali dalam senyawanya adalah plus 1. Sedangkan bilangan oksidasi logam golongan 2A atau golongan alkali tanah dalam senyawanya adalah bernilai plus 2. Jadi kalian harus hafal itu golongan 1A, golongan 2A itu apa-apa aja, sehingga bilangan oksidasinya juga kalian bisa ketahui ya. Contoh perhitungan bilangan oksidasi. Misalnya, tentukan bilangan oksidasi atau BO MnCl2 dan Mn2+. Jadi di sini kita mengetahui bilangan oksidasi Mn. Ion halida memiliki BO-1. Jadi BO atau bilangan oksidasi Cl adalah min 1. Sehingga dalam MnCl2 bilangan oksidasi Mn ditambah min 1 dikali 2, karena Cl nya ada 2 ya, sama dengan 0, karena tadi senyawa netral itu sama dengan 0 ya jumlah bilangan oksidasinya, sehingga bilangan oksidasi Mn adalah plus 2, karena kan BOMN ditambah minus 2 sama dengan 0, sehingga BOMN sama dengan plus 2. Jadi kan min sehingga pindah sebelah tanda sama dengan kan jadi plus 2. Untuk Mn2+, bilangan oksidasi ion itu sama dengan ionnya, muatan ionnya, sehingga BOMN dalam Mn2+ adalah plus 2. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Tugas ini dikerjakan, dan kalau tidak selesai kita dikumpulkan minggu depan ya. Jadi di sini tugasnya itu hitung bilangan oksidasi setiap atom dalam senyawa A dan ion berikut. Yang pertama 1 itu P4. Yang kedua Al3+, berapa itu bilangan oksidasinya. Dan ketiga itu H2O2, bilangan oksidasinya juga dicari. Keempat LiAlH4 dan ClO4 min ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak paham masih, jadi bisa hubungi saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.